Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat zuhur berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari siang hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, jadi hari ini tanggal 22 Juni ini bertepatan dengan tanggal 3 bulan Dzulhijjah versi pemerintah. Kebetulan tahun ini lebaran harinya beda juga nih. Jadi insya Allah kalau sekarang tanggal 3 berarti hari Kamis depan itu tanggal 10 bulan Dzulhijjah, dan teman-teman Muhammadiyah tanggal 8 bulan tanggal 28. Jadi hari Rabunya itu udah lebaran begitu ya. Jadi kalau soal beda lebaran nih kita sudah biasa begitu ya. Udah hatam kalau kata orang kampung tuh, jadi udah biasa lah begitu. Tapi insya Allah tidak mengurangi rasa persatuan dan saling menghormati, kan begitu. Memang kalau lebaran 2 kali begitu tuh yang rada enak tuh khotib itu sebenarnya tuh. Ini ya, hari Rabu dia khotib di Masjid Muhammadiyah gitu. Jadi dia terima jadwal dua-duanya tuh. Jadi ada pengurus masjid nanya, Ustaz, khutbah Idul Adha udah ada jadwal atau belum? Kata khutbah tergantung gitu. Ente mintanya Rebo atau Kemis gitu. Kalau Kemis sudah ada, kalau Rebo yang masih kosong gitu kan. Boleh apa enggak Ustaz? Orang khutbah 2 kali. Khutbah Idul Fitri, Idul Adha itu kan hukumnya sunnah. Itu bukan syarat sahnya ibadah. Beda sama Jumatan. Jumatan syarat. Makanya Jumatan sama Idul Adha, Idul Fitri, khutbah Jumatan duluan. Karena yang namanya syarat itu kudu ada duluan, baru ibadahnya gitu. Jadi yang namanya khutbah Idul Adha, Idul Fitri itu bukan syarat. Jadi saat kapan waktu nih Bapak Ibu kalau sempat mungkin jadi pengurus masjid, jadi panitia begitu, hari raya datang, Ustaz ditungguin kagak nyampe-nyampe. Udah sholat dulu dah gitu, sholat aja dulu. Setelah sholat ternyata Ustaznya kagak nyampe. Pengurusnya berdiri di depan jemaah, para jemaah yang dirahmati Allah, karena khotibnya gak nyampe-nyampe, jadi khutbah Idul Fitrinya kita kosongin gitu. Bapak Ibu kita bubarin sekarang ya. Sekarang boleh nggak apa-apa, sholat beres sudah gitu. Beda kalau Jumatan. Kalau Jumatan itu khutbah syarat, makanya didului. Yang namanya syarat ibadah itu di mana-mana itu kudu ada duluan syaratnya, baru ibadahnya. Sholat nih, syarat sah sholat apa? Toharo, suci dari hadas kecil hadas besar. Makanya wudu dulu sebelum sholat. Kalau wudu habis sholat, ya wudunya jadi kagak ada faedahnya. Apa yang wudu habis sholat kan ya? Sholat yang dikerjain tanpa wudu nggak sah. Kan begitu. Itu syarat tuh.
Jadi syarat itu ada duluan baru ibadahnya. Jadi itu apa namanya perbedaan tuh antara Rebo sama Kemis gitu. Jadi ada kemungkinan, dan yang kemarin itu saya punya kenalan begitu dia itu. Iya itu. Yang Idul Fitri Lebaran hari Jumat sama hari Sabtu kan ya. Gitu. Jadi udah Lebaran Jumat duluan dia. Udah dapat khutbah juga, hari Sabtu nerima juga dia. Jadi pas dia datang, dia nongkrong di ruang sekretariat, kagak ikut sholat Idul Fitri. Pas hari Sabtunya begitu. Pas beres-beres sholat, langsung dia keluar, naik mimbar khutbah Idul Fitri. Itu kayak begitu, bagaimana Ustaz? Saya juga kagak ngerti itu sebenarnya. Cuman secara fikih sih kagak ada yang keliru. Cuman etika itu namanya asas kepatutan kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa ulama namanya muru'ah. Muru'ah itu etika dalam beribadah. Orang masuk nih ibadah sholat. Kata ulama syarat sah sholat itu aurat tertutup. Aurat laki kan cuma dari pusar sampai lutut, begitu. Udah dia tiba ngambil kain doang, pakai kain, nutup itu kain, pusar ketutup sampai dengkul. Kan kalau secara fikih ditanya sholatnya sah apa enggak Ustaz? Sah. Gugur apa enggak? Kewajibannya gugur, gitu. Cuman pakai kain sepotong doang Ustaz? Iya. Yang kayak gitu tuh bikin malaikat rada malas nulis catatan amalnya tuh, begitu. Cuman sah ibadahnya, ini tidak beretika, gitu. Makanya di samping ilmu syariat, kita juga diajarkan yang namanya ilmu akhlak. Itu yang kita sering sebut dengan istilah ilmu tazkiyatun nafs. Orang-orang tua kita nyebutnya ilmu tasawuf kan begitu. Jadi ada ilmu akidah, keyakinan kita terhadap prinsip agama, ilmu syariat, bagaimana cara kita beribadah, ilmu akhlak. Ini menghias bagaimana agar akidah dan akhlak kita itu tidak terlihat secara zahir punya adab dan bobot kepatutan gitu. Jadi ilmu akidah, ilmu syariat, sama ilmu akhlak. Gitu. Itu sekilas tentang perbedaan. Jadi kalau tentang perbedaan, insya Allah kita udah udah baal kalau kata orang kampung begitu. Orang tiap lebaran beda mulu kan ya. Udah baal, malah enak. Cutinya jadi rada lamaan kan ya. Kalender aslinya tuh cuti cuma tanggal 29 lebaran aja ya. 30 hari Jumat kagak libur. Karena kemarin Muhammadiyah bikin keputusan 28 diliburin akhirnya kan ya. Nanggung nih 30 masa dia masuk sendirian kan ya. 28 libur, 29 libur, udah 30 sekalian dah libur. Jadi lumayan lama tuh 28, 29, 30 Sabtu Minggu. Itu 3 tempat kita nginep bisa tuh. Ya kan 28 Puncak, 29 30 Anyer, 30 31 Bandung, lumayan itu. Pulang-pulang tekor dia. Jadi itu kita akan bahas tentang hari-hari ini. Hari-hari bulan 10 awal hari bulan Dzulhijjah itu adalah hari yang memang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan min ayyamin al-amalu shalihu ahabbu ilallahi min hadhihi ayyam. Kata Nabi Muhammad, tidak ada hari sepanjang tahun ini, sepanjang tahun 350 hari Hijriah, 365 hari Masehi, tidak ada hari sepanjang tahun yang amal ibadah itu kalau dikerjain di hari-hari itu lebih dicintai Allah dibanding hari-hari ini, kata Nabi Muhammad SAW gitu. Hari ini itu maksudnya apa? Hari ini hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Begitu. Afahiya afdal min jihadin fi sabilillah, kata sahabat nanya.
benar ya Rasul, ini lebih afdal nih hari-hari Dzulhijjah nih, 10 Dzulhijjah. Iya, lebih afdal dari jihad di jalan Allah. Orang keluar bawa pedang, bawa badan, bahkan dia menyumbangkan dananya begitu. Lebih afdal ibadah 10 awal Dzulhijjah dibanding jihad, kata Nabi Muhammad. Kecuali illa ayyakhruja minal baiti bimanihi wa badanihi wa lam ya'ud minhu syai'a. Kecuali kalau dia keluar rumah bawa badan, bawa pedang, bawa senjata, bawa duit, kagak pulang lagi. Itu maksudnya mati di medan perang, jadi syahid. Itu yang setara dengan ibadah 10 awal Dzulhijjah, gitu. Jadi 10 awal Dzulhijjah ini fadilahnya sama seperti orang mati syahid. Orang syahid itu kata Nabi Muhammad pahalanya udah kagak usah diurusin. Orang kalau mati syahid di medan perang itu udah dapat surga langsung. Kan ya? Udah kagak usah diurusin. Bahkan salah satu kemuliaannya orang syahid dunia. Syahid dunia itu maksudnya syahid yang benar-benar mati di medan perang. Kan kagak usah dimandiin, kagak usah disolat. Itu salah satu khusus, kagak usah dimandiin, cukup disolatin aja. Begitu, langsung dikuburin dengan darah dan bajunya. Dan itu kemuliaannya masuk surga langsung. Begitu. Nah ini Allah ngasih ini. Jadi Allah saking baiknya sama kita, Allah ngasih hari-hari mulia, Allah ngasih waktu mulia, Allah ngasih tempat mulia supaya kita bisa ngejar, gitu. Supaya kita bisa ngejar. Ini kan kita kalau merek hitung-hitungan, kayaknya bisa gak nih kita nutupin dosa kita? Kan ya, sepanjang hari gak usah ngitung yang kemarin-kemarin dah, hitung hari ini aja. Udah berapa kali dosa, berapa kali ibadahnya. Kan rada kalah juga ini. Dari mulai pagi, bangun tidur, kagak doa. Udah belagu banget. Udah kayak bisa buka mata sendiri gitu. Padahal kan yang bukain kita mata Allah itu. Buka aja gitu. Kagak ngucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'da. Iya, kan bisa aja tuh waktu kita lagi tidur tahu-tahu ketiban genteng, bisa aja kan ya rumahnya Allah, siapa yang tahu? Lagi tidur dikencengin kecoa, kan kita juga nggak tahu gitu. Lagi tidur rupanya bocah di atas lantai atas berdebak-berdebuk main begitu, power bro yang ada di atas lemari jatuh ketiban mata kita, kagak buka mata kita, kan repot juga gitu. Itu bisa buka mata, alhamdulillah rezeki dari mulai bangun tidur udah belalang, udah kayak badan punya dia sendiri, kagak ada doanya. Udahnya gitu sholat subuh malas-malas bintang tadi. Bangun rada pagian dikit bini udah diomelin kan gitu. Ntar keluar rumah tukang parkir lagi diomelin gitu. Tukang polisi gopek, dulu namanya polisi gopek yang mintain putaran tuh gitu. Lu PH lu kagak bisa ngomel lagi. Pahala belum ada udah ngomel tuh seharian. Ini Allah siapin nih, ada hari, ada waktu, ada tempat yang ente tuh bisa apa tuh kalau bahasa orang sekolah akselerasi. Pahalanya bisa akselerasi. Kan iya, di mana Allah siapin hari, kalau seminggu ada malam Jumat, ada hari Jumat, kan ya. Kalau dalam tahun ada bulan-bulan haram. Orang-orang pengennya waktunya susah. Allah nyiapin tempat. Ada tempat di mana sholat sunnah 2 rakaat pahalanya berlipat-lipat dibanding masjid-masjid lain. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kan ya. Orang punya duit berangkat gitu. Jadi kita mikir nih, kita mau nanti ntar keburu mati masuk surga apa kagak, ntar kiamat datang kita udah siap apa belum begitu. Kalau dirasa punya sholat tahajud apa kagak, sholat tahajud rada males, sedekah kali rada rajinan, sedekahan orang buat makan aja di pot-potan susah kan gitu. Puasa sunnah ribet lagi, udah susah bawanya lapar mulu. Nah, Allah kasih nih hari di mana kalau ibadah di hari-hari ini pahalanya sama seperti orang mati syahid, lebih baik daripada hari-hari yang lain. Namanya 10 awal bulan Dzulhijjah. Sekarang udah tanggal 3.
Jadi sisanya ini masih tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih 7 hari lagi. Lumayan itu. Ini hari-hari afdal kan ya. Nggak cukup waktunya sibuk punya duit biasa. Berangkatlah dia ke tanah haram, sholat di situ. Ini kan kemuliaan yang Allah kasih. Kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad supaya bisa akselerasi. Ntar biar dia masuk akhirat punya andalannya gitu. Coba apa yang bikin ente pantas masuk surga? Tahajud jarang, sedekah tuh, puasa lapar mulu bawaannya, ngomongin orang rajin banget gitu. Mantenin rezeki orang sering banget gitu. Andalannya apa ini? Gitu. Baca Quran, orang bisa begitu. Disuruh belajar alif-alifan katanya mau Ustaz belajar alif-alifan tapi punya alif beneran ya, alif beneran alif-alifan dulu baru belajar. Jadi ini Allah kasih karena salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada umat terdahulu itu kita nggak punya. Apa keutamaan yang Allah berikan terhadap umat terdahulu kita nggak punya, yaitu kemuliaan umur panjang. Kita nggak punya itu. Nabi terdahulu umur panjang-panjang. Riwayatnya berbeda-beda ulama soal nabi-nabi terdahulu, tapi yang pasti umur panjang-panjang. Ada yang berapa tuh? 175 tahun. Kan ya? Nabi Adam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan ada satu riwayat disunatnya 80 tahun. Berarti 80 tahun hidup kesononya masih rada panjang. Orang sunat aja 80 tahun kan gitu. Itu 80 tahun jatuhnya kayak orang 5 tahun sekarang kali kan dia. Nabi Adam alaihissalam punya anak itu Sayyidah Hawa. Itu ngelahirin 20 kali. 20 kali dia ngelahirin. Setiap kandungan isinya dua laki perempuan. Dalam banyak kitab tafsir disebutkan Nabi Adam itu belum wafat kecuali setelah anak keturunannya mencapai 240.000 dari 20 kandungan itu. Berarti umur panjang itu. Dan kita nggak punya umur itu. Kalau umat-umat terdahulu kan gitu ibaratnya. 200 tahun dia kerjaannya ngegosip, dia punya stok 500 tahun buat obat kan. Kalau kita nggak punya ini. Kita umur 20 tahun, apa ya jaminan hidup ntar tahun depan? Kan belum tentu. Kalau ngikutin Nabi Muhammad SAW umurnya 63 tahun. 63 tahun tuh Qamariyah itu. Hitungan bulan Hijriyah. Kalau hitungan Masehi itu Nabi Muhammad ada ulama yang rajin banget ngitung umur Nabi di konversi. Namanya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakafuri. Itu punya kitab namanya Ar-Rahiqul Makhtub. Beliau bilang umur Nabi Muhammad kalau versi kalender Hijri, kalau versi kalender Masehi itu umurnya tuh 61 tahun sekian bulan. Gitu. 61 tahun, 5 tahun, berapa? 5 tahun habis pensiun nih, bener kan pensiun di mana sekarang kan ya? Dulu 55. Kan ya, jadi umur kita ini pendek, maka karena umur pendek Allah siapin waktu-waktu saja, waktu-waktu mulia, tempat mulia biar akselerasi, begitu, akselerasi. Dan kita alhamdulillah dikasih umur oleh Allah, dapat kesempatan ngerasain yang namanya 10 awal Dzulhijjah, dan ini waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kenapa Allah memuliakan bukan urusan kita. Ntar di hari di kuburan kita nggak bakal ditanya. Ente tahu nggak kenapa 10 awal Dzulhijjah itu mulia? Bukan urusan kita. Allah memuliakan apa yang Allah kehendaki. Allah ingin memuliakan hari, Allah ingin memuliakan malam, Allah ingin memuliakan manusia, Allah ingin memuliakan fulan bin fulan. Allah yang punya hikmah, kita kagak punya urusan. Jadi kagak perlu tahu. Dan emang kagak bakal dituntut buat tahu. Yang dituntut itu apakah kita memuliakan apa yang Allah muliakan atau tidak. Begitu. Allah mengharamkan ini jelek di sisi Allah, maka jangan dibagus-bagusin. Gitu.
Allah melaknat itu laki-laki yang ke perempuan-perempuan gitu. Maka laki-laki yang mondek begitu jangan didemenin gitu. Itu bentuk kehambaan kita kepada Allah, menghinakan apa yang Allah hinakan, memuliakan apa yang Allah muliakan. Tahu itu dosa, masih demen aja begitu. Nah, gitu. Malah nonton TV kalau ada artis yang mondek ketawa ketiwi, demen gitu. Anaknya melihat, oh enak tuh jadi artis begitu, duit banyak, orang pada demen, bapak gua aja suka gitu. Akhirnya gede anaknya mondek, dia ngomel-ngomel. Dulu waktu anaknya kecil nonton bencong ketawa ketiwi, nah itu akibatnya itu. Kita nggak pernah dituntut untuk tahu kenapa Allah mengerjakan, kenapa Allah memuliakan ini, kenapa Allah menghinakan. Yang dituntut oleh syariat kepada kita, apa yang Allah muliakan, muliakan. Apa yang Allah hinakan daripada keharaman maksiat, jangan didemeni. Begitu. Allah memuliakan 10 awal bulan Dzulhijjah, maka beribadah semaksimal mungkin di 10 awal ini. Apa ibadah-ibadah yang dianjurkan? Sebenarnya semua jenis ibadah kalau dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah ini menjadi optimal. Maka jangan putus dalam beribadah. Artinya jangan ada waktu kosong di 10 awal ini kecuali kita ibadah. Kalau nggak ngapa-ngapain seenggaknya mulut kita berpikir. Kalau nggak ngapa-ngapain seenggaknya baca Al-Quran. Kalau nggak ngapa-ngapain setidaknya kita istirahat supaya bisa punya tenaga untuk ibadah lagi setelah bangun tidur. Kan begitu. Cuma ada ibadah yang dianjurkan untuk mengisi 10 awal Dzulhijjah ini. Apa yang dianjurkan? Yang pertama yaitu ibadah puasa. Ini puasa dianjurkan. Puasanya dari tanggal berapa Ustaz? Puasanya dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahwa kata Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad itu sering puasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah 1 sampai 9. Nabi Muhammad sering puasa di hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Muhammad sering puasa 3 hari setiap bulan. Itu yang sering-sering tuh. Gitu. Jadi ini ibadah puasa ini disunahkan bukan cuma hari Arafah tanggal 9 bukan, tapi dari mulai tanggal 1, 2, 3 terus sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Kenapa puasa jadi ibadah pertama yang dianjurkan oleh ulama untuk mengisi hari-hari mulia ini? Karena ibadah puasa adalah satu-satunya ibadah yang membuat orang itu sepanjang hari dalam ibadah. Gitu. Kan kita pernah dengar istilah puasanya orang tidur itu ibadah gitu. Itu dari satu sisi benar, tapi dari sisi lain bisa keliru. Dari sisi yang kita bilang benar, emang benar yang namanya orang puasa itu jangankan dia tidur, dia selonjoran ibadah, dia duduk ibadah, dia apalagi. Pokoknya semua hal yang dia lakukan kan emang lagi puasa. Kalau lagi puasa kan ibadah. Duduk, selonjoran, nongkrong, jongkok, semuanya ibadah. Orang lagi puasa gitu. Tapi keliru kalau dibilang ibadahnya orang puasa tuh tidur. Nah, salah tuh. Ibadahnya orang puasa tuh menahan diri dari hawa nafsu. Kan begitu. Tapi tidurnya orang puasa ibadah. Ya benar. Ya bukan cuma tidur, orang puasa duduk ibadah. Berdiri ibadah, jalan ibadah. Kan emang lagi puasa. Puasa kan ibadah. Maka apapun yang dikerjakan kalau lagi puasa ya ibadah. Maka itu ini dianjurkan oleh ulama untuk mengisi hari-hari mulia. Juga kenapa puasa sunnah jadi nomor 1? Karena puasa ini ibadah yang membuat orang jauh lebih bertakwa dibandingkan tidak puasa. Dulu kita sering dengar istilah orang ngomong, lo jangan bohong lo, ntar puasanya batal kan begitu. Padahal yang namanya bohong mah puasa kagak puasa dosa. Cuman kalau lagi puasa tuh orang bilang begitu, seakan-akan tuh sangat menjaga diri daripada maksiat. Dan emang begitu.
Orang kalau lagi puasa tuh benar, kata Imam Al-Ghazali kan begitu. Dulu Nabi Muhammad bilang setan itu saking demen gangguin kita, itu setan dekat banget sama kita. Ini perumpamaan Nabi. Saking demen gangguin kita, jadi kemana-mana tuh kita tidak lepas dari gangguan setan. Nah setan itu saking dekatnya sama kita, kata Nabi Muhammad, kahabil warid, itu sealiran darah sama kita, dekat banget begitu. Maksudnya bukan dekatnya, tapi selalu mengganggu dan menggoda manusia. Kemudian Imam Al-Ghazali mengomentari ini hadis ini. Kata Imam Al-Ghazali, faqta'u majariyahu bil ju'. Kalau begitu tutup itu aliran-aliran setan, makanya apa ditutupnya? Makin puasa. Dan benar, orang yang lagi puasa itu memang punya kecenderungan jauh lebih taat dibanding kada puasa. Makanya itu dianjurkan tuh untuk melakukan puasa sunnah sepanjang 9 awal Dzulhijjah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau hari 8-nya orang nyebutnya dengan istilah hari tarwiyah. Hari tarwiyah. Tarwiyah itu tradisi, maksudnya nama tarwiyah itu banyak ulama yang mengatakan karena hari ke-8 itu adalah hari di mana Nabi Ibrahim kebingungan. Soalnya malam ke-8 itu pertama kali dapat mimpi. Mimpi suruh menunaikan nazarnya yaitu menyembelih anaknya. Itu mulainya malam tanggal 8. Jadi hari tanggal 8 malamnya mimpi. Paginya bangun, Nabi Ibrahim itu kebingungan, bertanya-tanya tuh ngomong-ngomong tuh dalam bahasa Arab rawi. Makanya dikatakan rawi itu bentuk adjektifnya tarwiyah. Makanya tanggal 8 disebut hari tarwiyah gitu. Kalau tanggal 9 hari Arafah, sebab karena ada wukuf di padang Arafah, itu juga sebab di mana tanggal 9 itu Nabi Ibrahim mendapatkan keyakinan bahwa ini betul mimpi dari Allah. Besok kita laksanakan tugas. Begitu. Hari Arafah itu hari di mana Ibrahim Araf itu bahasa Arab artinya tahu, taunya yakin begitu. Jadi arifun itu yakin. Makanya orang-orang kita banyak yang namanya arif, irfan, arfan itu dari kalimat arafah yang artinya tahu atau yakin. Begitu. Jadi tanggal 9 disebut hari Arafah, tanggal 8 hari tarwiyah. Ini sunnah, 89 ya sunnah. Tapi sunnahnya bukan 89 aja, dari mulai tanggal 1 gitu. Berarti besok itu udah boleh puasa sunnah karena 10 awal Dzulhijjah. Hari Jumat itu dilarang puasa kalau puasanya mutlak. Puasa mutlak itu puasa ujuk-ujuk, kagak ada judulnya, kagak ada sebabnya gitu. Lu kok Jumat puasa sih? Gue pengennya jambi. Pengen apa? Ya pengen puasa. Emang apa? Oh lagi gue punya duit. Nah gitu tuh. Tapi kan kagak ada sebabnya tuh. Kagak pernah diajarin sama Nabi Muhammad kalau lapar maka berpuasa. Ada hadis begitu. Itu puasa hari Jumat dilarang tuh kalau puasa yang kagak ada sebab. Tapi kalau puasanya ada sebabnya, begitu. Kok puasa hari Jumat sih? Oh ini kan memang hari Arafah. Ini kan hari 10 Asyura. Jadi ada sebab kenapa dia puasa di hari Jumat. Jadi puasa di hari-hari yang lain tanpa sebab nggak apa-apa. Boleh aja. Cuman jangan Jumat. Gitu. Jumat dilarang puasa tanpa sebab. Walaupun sebagian ulama mengatakan larangan kemakruhan, bukan keharaman. Jadi itu yang pertama, isi hari-hari 10 awal Dzulhijjah ini dengan ibadah puasa. Yang kedua, ada hadis lain yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa tidak ada amal ibadah yang lebih baik daripada hari-hari ini, yaitu hari 10 awal Dzulhijjah. Tapi riwayatnya mengatakan fa'atsiru fihi takbiru wa fa'atsiru fihi tahlila wa takbira wa tahmid. Maka perbanyaklah hari ini dengan mengucapkan tahlil, takbir, tahmid. Ada 3. Tahlil itu la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah.
Jadi ini 3 zikir yang sangat dianjurkan untuk diperbanyak gitu. Ini kalau kita nih alhamdulillah orang yang rajin sholat berjamaah di masjid, di musola, insya Allah zikir begini mah udah jadi lalapan kan ya tiap hari. Subuh ya zikir begitu, zuhur ya zikir begitu, asar begitu, maghrib begitu, isya begitu. Jadi selesai sholat mulai zikir. Subhanallah, kemudian habis alhamdulillah, kemudian habis Allahu akbar, kemudian ditutup la ilaha illallah. Jadi untuk mengisi hari-hari ini kata Nabi Muhammad perbanyak zikir, perbanyak zikir. Dan zikir ini bukan cuma sekedar istilahnya, ini fadilahnya besar. Secara zahir zikir ini enteng banget, enteng aja. Tiba ngomong alhamdulillah, ketemu orang assalamualaikum itu juga zikir, janji sama orang insya Allah itu juga zikir. Tapi fadilahnya besar ini zikir. Kan ya salah satu yang menjadi pembeda antara kita dengan orang munafik itu kan zikir. Allah menyebut tuh dalam surat Ali Imran menceritakan tentang bagaimana keadaan orang munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau sholat rada malas. Dia kalau kelihatan orang sholatnya malas gitu. Dia kalau lagi rajin pas lagi kelihatan orang ya. Pas lagi kampanye pakai peci apapun, pakai peci dalam, pakai baju koko, pakai kain bagus, sorban, gitu. Kalau lagi kampanye gitu, kagak kampanye maka udah. Emang lagi jadi suara kan gitu. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau lagi sholatnya malas. Wala yadhkurullaha illa qalila. Itu orang munafik begitu. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali dikit mah. Maka kalau kita rada kurang zikir begitu ini, saya khawatir kecatatnya jadi orang munafik begitu. Maka nih mumpung hari 10 awal Dzulhijjah sekalian nambah pahala, akselerasi biar pahalanya makin banyak, sekaligus menghilangkan sifat kemunafikan dalam diri. Bagaimana caranya? Zikir, gitu. La ilaha illallah. Dan zikir kan ibadah yang kata kayak sholat. Orang kalau sholat kan ngadep kiblat, untuk aurat, duduk dulu, nyari tempat bersih kan ya. Kagak di masjid harus punya sejadah yang bersih. Kalau zikir mah di mana aja. Lagi duduk zikir. Zikir macam-macam. Bisa Allahu Akbar, Subhanallah, Astagfirullah, kan begitu. Berzikir yang banyak sampai kalaupun kita kaget yang kita sebut zikir ya. Gitu. Jangan yang kalau kaget nyebutnya ayam, kambing ya, kagetnya begitu. Kalau orang banyak zikir kan dia kaget aja, oh kan begitu. Saking mulutnya banyak zikir. Jadi untuk menghindari kita dari status kemunafikan banyak berzikir. Kemudian yang ketiga yang dianjurkan ketika orang ada di awal-awal Dzulhijjah yaitu tentu adalah ibadah kurban. Ibadah kurban ini dianjurin nih bagi yang mampu. Gitu. Kalau yang mampunya kecukupan harta, kan standar mampu mah sederhana. Asal dia punya cukup kemampuan untuk dirinya dan orang yang ditanggungnya dan masih punya bisa beli kurban berarti mampu. Punya duit 7 juta, anak istri nafkah selama 4 hari 10, 11, 12, 13 ini kira-kira 3 juta beres gitu. Bahkan bisa lebih itu 3 juta. Sisanya masih ada berapa? 4 juta karena dia punya duit 7 juta. Berarti 4 juta ini bisa gak beli kambing? Bisa dapat rumah hewan? Bisa, berarti mampu. Jadi standar mampu itu sederhana. Nah kebetulan alhamdulillah nih emang Idul Adha tahun ini pas akhir bulan, dekat sama tanggal 1 kan ya. Ini kan tanggal 1 kan bagi sebagian orang nih lumayan ngeri-ngeri sedap juga tanggal 1 itu kan ya. Soalnya banyak tagihan gitu. Listrik, mobil, rumah, gitu, apalagi motor, kredit mulu kan tagihan datang. Tanggal 1 biasanya itu. Mana pas periksa ke dapur panci bini juga kredit ya begitu. Jadi lumayan banyak nih mengukur kita mampu apa aja gampang gitu. Jadi kita mampu apa enggak nih. Dan pas juga ini banyak kebetulan nih Idul Adha tahun ini bareng sama liburan sekolah. Bukan cuma soal liburannya, masalahnya habis libur sekolah anak-anak
anak-anak pada masuk sekolah baru, kan ya. Yang lama daftar ulang sekolah kan lumayan itu, kan ya. Daftar ulang lumayan mahal, anak baru masuk juga mahal. Jangan yang SMA, anak TK aja sekarang 20 juta, anak TK 20 juta. Yang TK-nya bahasa Inggris gitu. Yang gurunya dipanggil bukan Bu Guru tapi Miss, namanya Miss. Bapaknya Mister kan begitu. Kan ya, itu lumayan mahal. Jadi ngukur nih, ya sekarang sih bisa usah kita beli kambing nih. Cuman habis ini anak sekolah masa ya gak bayaran kan gitu. Jadi ngukurnya. Jadi kalau kita diukur mampu begitu. Jangan tiap Idul Adha nanyanya usah kalau belum akikah boleh mau. Nanyanya itu mulu. Jangan-jangan emang kagak mau kurban itu mencari alasan aja gitu. Belum akikah gitu. Nanyanya tiap tahun gitu. Udah gitu yang nanya dia mulu lagi. Jadi kalau mau kalau mau kurban tuh nanya akikah bertanya. Padahal gak ada hubungannya kan ya. Orang kagak akikah apa-apa. Tapi kalau udah kemampuan pas Idul Adha ini termasuk amat sangat disunnahkan. Tadi ya, salah satu hikmahnya kita berkorban kata ulama-ulama sufi supaya kita memotong dan memutus sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Ini dalam diri kita ini ada sifat malakiyah, ada sifat bahimiyah. Malakiyah itu sifat kemalaikatan yang ngajak kebaikan terus. Ada sifat kehewanan yang kayak hewan. Hewan itu kan maunya main mulu kan ya. Hewan kan ada yang mikirin ibadah. Jangan mikirin ibadah, mikir simpenan juga ada pernah. Kalau ada kambing dikasih emas 2 batang, 1 batang itu beratnya 1 kilo. Samping 2 batang emas ada karung rumput, gitu. Isinya rumput penuh. Kira-kira kambing milih yang mana tuh? Kambing milih rumput. Kambing milih rumput, biarpun kambing kandangnya samping sekolah internasional, tetap milihnya rumput juga. Emang kagak bisa mikir itu. Yang dipikir itu bukan masa depan, yang dipikir pokoknya makan. Kambing itu makan dan kagak pernah mikirin ibadah itu kambing. Gitu. Ada kambing ke masjid, ada. Kambing masuk masjid diomelin sama pengurus. Tapi itu kambing bisa dia masuk masjid. Kapan kambing masuk masjid? Pas lagi maulid. Kalau lagi maulid kan habis maulid makan. Itu yang datang tuh nasi kebuli dari kambing. Tuh masuk ke kambing ke masjid. Jadi kambing ke masjid itu pas sudah mati. Jadi kita hidup zaman ke masjid. Tahu-tahu mati ke masjid. Kan sama kayak kambing itu jatuh. Itu sifat begitu tuh dihilangkan. Itu simbol. Salah satu hikmah. Itu hikmah bukan tujuan ibadah, tapi simbol daripada kurban adalah memutuskan sifat kehewanan itu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Itu ibadah yang dianjurkan, pertama puasa, yang kedua zikir, kemudian menyembelih hewan kurban. Tentu ada yang namanya ibadah haji bagi orang-orang yang memang punya kemampuan untuk itu. Dan kalau haji kita di Indonesia kan nggak bisa pas ngomong pengen langsung berangkat kan nggak bisa gitu, kecuali dia pejabat kan ya yang punya akses dapat haji khusus gitu ya. Tapi kalau kebanyakan orang pengen sekarang berangkatnya 20 tahun lagi gitu. Pengen sekarang daftar ya reguler, ntar berangkatnya kapan? Bisa 10 tahun lagi gitu. Jangan itu daftar emang bukan buat dia, emang buat anaknya sengaja kan ya. Soalnya ngantrinya lama gitu. Jadi ini 4 ibadah yang dianjurkan di 10 awal Dzulhijjah, puasa, berzikir, ibadah kurban, dan juga melaksanakan ibadah haji. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Sudah jam 1. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.